Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 363. Tuoba Yingying tampak khawatir pada Tan Yun dan berkata, kecepatan Luo Ruoshui tidak lebih lambat darimu. Selain itu, aku merasakan keajaiban dalam dirinya ketika dia membunuh Dong Ying di pertarungan pertama. Saudaraku, jika keadaan jiwa sucimu sempurna, akan mudah untuk membunuhnya, tetapi kamu hanya 3 keadaan jiwa suci sekarang. Kamu tidak boleh ceroboh. Mencium pidato itu, Tan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh, begitu. Kemudian, Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi, dengan cemas mendesak Tan Yun untuk memperhatikan keselamatan. Pada saat ini, Luo Ruoshui, mengenakan rok biru, datang ke Tan Yun. Senyum aneh muncul di wajahnya, pembicaraan melamun, Xiao, apa yang harus dikatakan selamat tinggal pada Tan Yun, cepatlah. Kalau tidak, begitu Tan Yun naik ke platform, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Zhong Wuxiao menatap Luo Ruoshui dengan marah, bajingan. Aku tidak ingin melihatmu. Ini adalah kata-kata kotor pertama Zhong Wuxiao, yang menunjukkan kemarahannya saat ini. Luo Ruoshui menatap Zhong Wuxiao dan berkata kata demi kata, kamu berani memarahiku hari ini. Di masa depan, aku akan membalasnya dengan nyawamu. Zhong Wuxiao tertawa dan berkata, kamu bisa hidup melampaui hari ini. Juga, jika aku adalah kesempurnaan agung dari jiwa suci sepertimu, aku akan membunuhmu setiap menit. Ketidakpedulian, Luo Ruo melompat dan jatuh di platform seperti peri biru. Tiba-tiba, divisi 5 jiwa dan ratusan ribu murid gerbang suci menelan puncak besar seperti air pasang. Orang suci kita harus bisa menghancurkan Tan Yun. Omong kosong. Apakah kamu harus mengatakan itu? Kamu tahu, orang suci kita telah menjadi yang pertama dalam daftar suci dalam rasio besar para murid dari 9 divisi alam jiwa suci dari gerbang suci. Juga, jangan lupa bahwa orang suci kita memiliki lebih banyak gelar daripada Tan Yun. Ya, saya lupa jika Anda tidak memberi tahu saya. Orang suci kami adalah yang pertama di gerbang luar ketika dia menjadi murid dari gerbang luar. Kemudian, rasio 9 divisi di gerbang dalam juga yang pertama. Rasio 9 divisi di gerbang abadi masih yang pertama. Ditambah yang pertama dari daftar suci, orang suci kita memiliki 4 gelar pertama. Ya, Tan Yun hanyalah yang pertama dari gerbang luar, gerbang dalam dan gerbang abadi. Selama orang suci kita memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi 10 divisi inti dari gerbang suci, dia akan mendapatkan semua kemuliaan yang dapat dimiliki murid-muridnya. Potensi orang suci membunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun. Suara pemujaan semua murid tetap ada di telinganya. Luo Ruoshui mengangkat tangan batu gioknya sedikit. Segera, para murid dari 5 jiwa terdiam. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa Anda adalah yang pertama dari gerbang luar, gerbang dalam dan gerbang abadi. Hari ini, saya ingin melihat apakah Anda dapat bertahan selama setengah jam di bawah serangan saya. Tidak, Tan Yun menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Tan Yun tiba-tiba berkata, karena aku tidak bisa membiarkanmu hidup lama. Sebelum suara itu jatuh, Tan Yun naik, tergantung di kekosongan di platform tinggi, dan memilih untuk menyerang lebih dulu. Bas! Napas Tan Yun tiba-tiba melonjak ke tingkat ke-9 dari jiwa suci. Kemudian, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya, kekuatan 11 atribut terang, menyembur keluar dari dalam, dan tampak sangat mempesona di malam yang berkabut. Niat membunuh Tan Yun sangat mengagumkan. Dalam sekejap, kekuatan 11 atribut di permukaan tubuh mengalir ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Seni pedang membunuh dewa. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, menghadap platform di bawah. Luo Ruoshui, yang bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba melambaikannya.
Gerakan Tan Yun adalah kekuatan sihir pamungkas dari seni pedang Hongmeng yang membunuh dewa. Merengekkan. Boom! Segera langit bergetar, dan bayangan pedang Hongmeng sepanjang 1000 kaki jatuh ke arah Lord Wushui dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh. Sebelum bayangan pedang Hongmeng datang, kekuatan sisa yang kuat telah menyelimuti Lord Wushui. Tubuh abadi iblis. Luo Ruo berburu dengan rok biru air, rambutnya beterbangan. Tiba-tiba, angin yin meraung dalam kehampaan ratusan mil di atas platform, seperti hantu yang menangis. Semua orang terkejut, mata indah Luo Ruoshui tiba-tiba berubah menjadi ungu. Begitu juga bibir dan alisnya. Tangan gioknya telah berubah menjadi ungu. Armor ungu yang tajam panjangnya 3 inci dan memancarkan tenda dingin yang berat. Merengekkan. Ketika bayangan pedang Hongmeng jatuh ribuan kaki di atas Luo Ruoshi, piton ungu seperti gas ajaib ungu melonjak keluar dari tubuh Lord Wushui. Ketika gas ajaib ungu menyelimuti Lord Wushui, meskipun itu adalah Dantai Xuanzong, dia tidak dapat melihat Lord Wushui dalam gas ajaib ungu. Ho ho! Bunuh! Gas ajaib ungu naik ke langit. Dengan suara wanita yang suram dan keji, gas ajaib ungu tiba-tiba bertemu dengan bayangan pedang Hongmeng. Adegan ini tidak sepele, dan semua orang terkejut. Orang-orang masih ingat kekuatan bayangan pedang Tan Yun. Tanpa diduga, Luo Ruoshui, diselimuti gas ajaib ungu, pergi tanpa bersembunyi. Yang mengejutkan semua orang, ketika gas ajaib ungu mengenai bayangan pedang Hongmeng yang besar, bayangan pedang itu runtuh dengan suara cepat. Iblis yang sangat kuat, Tan Yun menatap gas iblis ungu, dan matanya tiba-tiba menyusut. Roh jahat mengepul, dan roh jahat ungu melonjak, melahap kehampaan dan menelan Tan Yun. Di depan semua orang, hanya ada gas ajaib ungu yang menjulang di atas platform tinggi, dan Tan Yun dan Luo Ruoshui tidak terlihat. Shen Subing, Tan Tai Xuanzong, Mu Mengbaloni, Zhong Wu Xiao, gelisah dan terlihat sangat khawatir. Saat ini, mengenakan Tan Yun dalam roh mengerikan, matanya memancarkan cahaya merah yang aneh. Di bawah matanya, dia samar-samar menangkap sosok biru hantu dan bergegas ke arah dirinya sendiri seperti kilat. Tan Yun merasakan hawa dingin di hatinya. Kecepatannya tidak secepat langkah surgawi Hongmengnya. Luo Ruoshui, yang rambutnya menari-nari tidak teratur, muncul di depan Tan Yun dalam sekejap. Sepasang iblis mata ungu menatap Tan Yun. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan kuku ungu tercetak di dada Tan Yun. Klik. Dalam suara patah tulang yang jelas, dada Tan Yun runtuh dan menyemburkan seteguk darah. Tetapi 5 jari Luo Ruoshui mematahkan 4 tulang rusuk Tan Yun, dan kelima jarinya berdarah dimasukkan ke dalam tubuh Tan Yun. Keluar. Mata Tan Yun merah dan tinju kirinya melayang ke arah Lord Wushui. Bang! Luo Ruoshui memasukkan tangan kanannya ke dada Tan Yun, membalikkan tangan kirinya dan memukul kepalan tangan kiri Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. His! Sial kuat sekali. Tan Yun tersentak kesakitan. Tinjunya cukup untuk menghancurkan senjata Zun yang lebih rendah, tapi dia tidak bisa mengalahkan telapak tangan ajaib Luo Ruoshui. Tinju kiri Tan Yun telah retak kulit, daging dan darah jatuh, memperlihatkan jari-jarinya telanjang. Membunuh. Tan Yun menahan rasa sakit di dadanya, mengambil busur pedang dengan tangan kanannya, dan memotong leher Luo Ruoshui seperti kilat. Mata ungu Luo Ruoshui berkilauan dengan kilau haus darah. Rambutnya menari-nari, tubuhnya bersandar ke belakang dan punggungnya seperti busur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 5 jari tangan kanannya, yang dimasukkan ke dada Tan Yun, dan nyaris menghindari nasib buruk memotong tenggorokannya dengan pedang. Pada saat yang sama, lengan kanan Luo Ruoshui yang lembut tanpa tulang melingkari pedang Tan Yun seperti ular piton. Ah! Tan Yun mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi Luo Ruoshui melukai lengan kanan Tan Yun dan tiba-tiba menariknya. Tiba-tiba, lengan kanan Tan Yun jatuh. Dalam percikan darah, seluruh lengan kanan dan tangan kanan Tan Yun menjadi tulang putih. Kemudian, lengan kanan seperti ular Luo Ruoshui kembali normal, dengan cepat mengambil pedang terbang ungu dari tangan Tan Yun dan meraihnya di tangannya. Yin! Pedang terbang ungu itu bergetar dan ingin melepaskan diri dari Luo Ruoshui.
Luo Ruoshui memuntahkan gas ajaib ungu, seperti dasi ungu, melilit pedang terbang ungu dan melemparkan pedang terbang ungu ke dalam kehampaan. Bang! Luo Ruoshui berputar di udara dan menendang dagu Tan Yun dengan ujung kakinya yang mengandung sihir kekerasan. Uff! Dagu Tan Yun robek dan tulangnya terbuka. Ketika dia ditendang kembali, Luo Ruoshui tiba-tiba menjulurkan tangan kirinya dengan senyum kejam. Setelah memegang kaki kanan Tan Yun, suara mendesing. Kemudian, Luo Ruoshui muncul di atas Tan Yun dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sepasang mata ungu berkilauan dengan ide ajaib untuk melahap segalanya. Mati. Ketika suaranya yang acuh tak acuh terdengar, kaki kanannya menendang kepala Tan Yun dengan sekuat tenaga. Bang! Dipukul oleh pahat tumpul, 7 lubang darah Tan Yun melonjak. Tubuhnya berguling dan jatuh dari lautan gas ajaib ungu di kehampaan seperti meteor berdarah. Bang! Platform bergetar. Tan Yun membentur tanah di punggungnya dan menghantam platform dengan keras. Pada saat ini, dia sangat menderita. Daging dan darah dari 5 jari di tangan kirinya terlepas, dan seluruh daging dan darah di tangan kanannya menghilang. Di lubang darah 5 jari yang mengejutkan di dadanya, darah menyembur keluar, dan ada darah yang mengalir keluar dari telinga, hidung, dan matanya. Yuner, Xuanzong tiba-tiba bangkit dan merasa cemas. Tan Yun, saudara laki-laki. Di puncak-puncak, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Tuoba Yingning, sakit hati tak bisa bernafas, air mata seketika runtuh. Tan Yun, Sen Subing, di lantai batu giok, menatap Tan Yun. Dia menangis. Kepala eksekutif memandang Sen Subing dengan cibiran. Murid lain juga melihat Sen Subing dan berpikir. Beberapa orang berspekulasi bahwa Sen Subing, si cantik gunung es, terpikat dengan muridnya, kan? Lebih banyak orang berpikir bahwa kemampuan Sen Subing untuk duduk sebagai kepala gerbang suci adalah berkat Tan Yun. Karena itu, melihat penampilannya yang tragis, dia sangat aneh. Pada saat ini, Sen Subing tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Air matanya mengalir, mengaburkan pandangannya, dan menangis. Tan Yun, kita tidak lebih baik. Kau lari. Mu Mengbi, Zhong Wuxiao, Tuoba Yingning, menangis dan bergema. Tan Yun, dengarkan kepala suku, larilah. Saudaraku, lari. Ada terlalu banyak hal yang harus Anda lakukan jika Anda ingin bertahan hidup. Apakah Anda lupa semua ini? Ketika Mu Mengyi menangis, di lantai atas kepala eksekutif yang ingin membunuh Tan Yun. Mereka tidak bisa menahan senyum. Jika Dantai Xuanzong tidak hadir, mereka akan tertawa. Terutama Yuan Fengjun. Sebaliknya, Feng Qingcheng, Xie Xiachen, Gongsun Yangchun dan Zhu Daosheng, yang ingin menarik Tan Yun ke kam mereka, mengerutkan kening dan tidak tahu harus berpikir apa. Di puncak, ratusan ribu murid dengan satu jiwa dan mereka yang ingin Tan Yun mati terlihat bahagia. Para murid ingin tertawa, tetapi mereka menemukan wajah Dantai Xuanzong yang cemas di gedung giok dan tidak berani mengatakan apa-apa. Tan Yun, yang berdarah dari 7 lubangnya di platform tinggi dan tampak menyedihkan, masih berbaring telentang, dengan napas lemah, seolah-olah hidupnya dalam bahaya. Meskipun Tan Yun 4 tulang rusuk patah dan tampak mengerikan, bagaimana dia bisa begitu mudah dihancurkan oleh Luo Ruoshui? Tidak, tentu saja tidak. Alasan mengapa Tan Yun terbaring di tanah berpura-pura terluka parah hanyalah mencari kesempatan untuk menampilkan susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Dia jelas merasakan bahwa dalam gas ajaib ungu yang berguling di atas platform tinggi, kesadaran spiritual Luo Ruoshui mengunci dirinya sendiri. Jika dia mengambil tindakan, dia akan memberikan pukulan fatal pada dirinya sendiri. Tan Yun berpura-pura terluka parah. Alasan terpenting adalah dia tahu bahwa bahkan jika dia melakukan langkah surgawi Hong Meng, dia tidak secepat itu. Merengekkan. Pada saat ini, roh jahat berguling dan meringkuk di kedua sisi seperti gelombang ungu, memperlihatkan iblis seperti Luo Ruoshui yang berdiri di udara. Ketika penampilan Luo Ruoshui mulai terlihat, para murid di puncak, termasuk divisi 5 jiwa, merasa menyeramkan. Luo Ruoshui, keterampilan apa yang telah kamu latih? Mengerikan. Ya,
Ya, roh jahat itu sangat kuat sehingga aku bahkan tidak berani melihatnya. Dia membuatku merasa juga terlalu kuat. Ketika sebagian besar murid gemetar dan berbicara, Luo Ruoshui menatap 3 wanita di atas puncak, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Tuo Baiying, dan dia tersenyum kasar. Kenapa kamu menangis? Dia masih menghela nafas lega. Ketika dia benar-benar mati, belum terlambat bagimu untuk menangis. Tiba-tiba, suara berat tiba-tiba meledak, Jalang, jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku akan melihatmu mati dulu. Mu Mengyi, Tuo Baiying, Zhong Wuxiao dan Shen Subing gemetar dan dengan cepat menyeka air mata mereka dan melihat ke platform tinggi. Formasi pedang Hong Mengtu. Pada saat ini, Tan Yun, berbaring telentang, tiba-tiba melayang ke udara. Kemudian, di antara kilatan cincin surga dan bumi, emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya, pedang terbang harta karun terbaik dengan 11 atribut, berkedip-kedip dari cincin surga dan bumi. Ketika 11 pedang terbang seperti bunga yang mekar, menembak ke sekeliling dalam bentuk cincin, Wei Yan, kepala dari 5 jiwa, berteriak dari menara giok, Ruoshui, hancurkan pedang terbangnya, jangan biarkan dia mengatur pedangnya. Begitu dia mengatur susunan pedang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketika Wei Yan mengingatkan, Luo Ruoshui, yang bijaksana, telah mengambil tindakan sebelumnya. Dalam gas ajaib yang bergulir, bayangannya melintas di atas kekosongan 5.000 kaki, dan cakar kanannya memegang pedang terbang logam seperti kilat. Tan Yun, kamu mati hari ini. Orang suci itu tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatur formasi pedang. Luo Ruoshui berkata, kelima jarinya menekan keras, dan pedang terbang itu meledak tiba-tiba. Pop-pop. Segera, Luo Ruoshui melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, dari energi sihir ungu di langit, 11 energi sihir seperti naga ungu mengalir keluar, 10 diantaranya menembus kehampaan, menghancurkan semua 10 pedang terbang yang tergantung di kehampaan. Dan energi paling jahat, dengan kekosongan yang runtuh, jatuh dari langit dan meledak ke arah Tan Yun. Kecepatannya mengejutkan. Bas! Kekuatan spiritual emas pucat yang besar melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, tepat ketika dia mengembun menjadi bola cahaya pertahanan dengan diameter ratusan kaki di permukaan. Energi iblis seperti banjir ungu meledakkan bola cahaya spiritual dan membombardir dengan ganas. Di dada Tan Yun. Pof, pof, pof. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah. Tubuhnya terlempar ratusan kaki seperti cangkang dan jatuh dari panggung. Tan Yun, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritual. Ketika mereka menyadari bahwa Tan Yun tidak mati, kedua wanita itu menangis kegirangan, karena Tan Yun akan jatuh dari platform. Ketika Tan Yun jatuh dari panggung, itu berarti mengakui kekalahan. Pada saat itu, Luo Ruoshui tidak bisa lagi membunuh Tan Yun. Di hati putri kedua, Tuo Baiying dan Shen Subing, Tan Yun, yang terluka parah, terlempar dari platform tinggi untuk mengakui kekalahan ketika dia tidak bisa menggunakan susunan pedang. Itu pilihan terbaik. Sial, Luo Ruoshui yang jahat di langit mengeluarkan suara yang tidak mau. Dia berpikir bahwa satu pukulan saja bisa membuat tubuh Tan Yun meledak dan jiwa sucinya mati. Dia tidak pernah mengira daging Tan Yun begitu kuat dan tidak mati. Ketika dia dan semua orang tahu bahwa Tan Yun akan jatuh dari platform dan meninggalkan kehidupan kecil, adegan berikutnya mengubah warna semua orang.